Saat terbang ke kolam gelap, Luo Feng merasakan gelombang tak terlihat melewatinya, dan tubuhnya pada tahap awal Kaisar Dewa secara alami menahannya dengan mudah. Luo Feng juga mengamati bahwa ekspresi Kaisar Ming di sampingnya tenang, tetapi Kaisar Fu sedikit mengernyit, tampak cukup berat. Hah! Setetes air membungkus Luo Feng, Kaisar Qing, Kaisar Fu, dan Kaisar Ming dan langsung meninggalkan benua asal, dunia sumber. Setetes air ini bolak-balik dengan kecepatan super tinggi di ruang sumber kekacauan. Luo Feng telah mengamati bagian luar dunia sumber dengan mata hidup dan mati, tetapi setetes air yang membungkus mereka meninggalkan benua asal dalam sekejap mata. Kampung halamanku, benua asal. Luo Feng menyaksikan dunia sumber besar menyusut dengan cepat dan kemudian menghilang dari pandangannya. Dia tahu bahwa dia telah meninggalkan kampung halamannya. Ketika dia datang ke benua asal, dia berpikir bahwa alam semesta asli adalah kampung halamannya. Tapi sekarang dia berada di luar dunia sumber lengkap dari benua asal adalah rumahnya. Meninggalkan klon di sana, dia juga kehilangan perlindungan dari aturan tertinggi. Sangat cepat. Luo Feng dan yang lainnya melihat ke depan. Di kejauhan, dunia sumber besar mendekatinya dengan cepat. Tapi dalam sekejap, setetes air ini menyapu dunia sumber ini. Desir, desir, desir. 10, 20, 50. Dunia sumber besar yang mirip dengan benua asal, menghilang dalam 1 detik dari penglihatan Luo Feng dan timnya, yang menunjukkan seberapa cepat tetesan air ini bolak-balik. Apakah itu kehidupan Hunyuan yang alami? Difu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Luo Feng juga melihatnya. Itu adalah ular hitam berliku yang berenang di ruang Hunyuan. Ular hitam ini sepertinya terbang dengan sangat santai. Tubuhnya jauh lebih panjang dari seluruh benua asal. Benua asal ditambah lautan kosmik di sekitarnya merupakan dunia sumber yang lengkap. Dan panjang tubuh ular ini sekitar sepertiga dari panjang seluruh dunia sumber. Ular yang berkelok-kelok melirik tetesan air yang cepat berlalu. Tetesan air terlalu cepat dan menghilang di ujung kejauhan dalam sekejap mata. Melarikan diri begitu cepat di luar angkasa Hunyuan? Apakah penguasa dunia sumber yang pandai melarikan diri? Atau apakah itu metode teleportasi dari Tuan Hunyuan itu? Ular yang berliku berspekulasi. Wilayah yang luas ini adalah wilayah camp kultivator. Umumnya ada 2 kemungkinan untuk terbang begitu cepat di luar angkasa Hunyuan. Sepertinya keberadaan saya telah terungkap. Aku akan datang untuk berburu lain kali. Ular yang berkelok-kelok itu berenang dengan santai, tetapi menghilang begitu saja. Hanya butuh beberapa napas. Bayangan turun pada ruang dan waktu, mengembun menjadi anak laki-laki berjubah hitam. Anak laki-laki berjubah hitam itu berdiri di sana, dan ruang dan waktu yang luas di sekitarnya semuanya tunduk. Semua jejak dalam ruang dan waktu, semua yang dia alami di masa lalu, tidak disembunyikan dalam pengamatannya. Ini adalah anak ular kehidupan Hunyuan kelas dunia. Anak laki-laki berjubah hitam itu memiliki mata dingin dan niat membunuh. Klan ular tak terbatas adalah yang paling sulit dari kelompok kehidupan alami Hunyuan. Mereka dapat muncul di mana saja di ruang Hunyuan tak terbatas kapan saja, dan mereka dapat menghilang kapan saja. Anak laki-laki berjubah hitam itu bergumam, klan ular tak terbatas adalah yang paling berani, dan mereka berani masuk jauh ke wilayah camp pembudidaya saya. Kita harus menemukan kesempatan untuk membunuh beberapa anak ular. Ya. Kemudian dia menghilang tanpa jejak. Dilihat dari ukurannya, itu harus menjadi kehidupan Hunyuan kelas dunia. Setetes air ini bolak-balik melalui ruang Hunyuan tak terbatas dengan kecepatan super tinggi. Diking berkata, untungnya, ada tetesan teleportasi untuk melindunginya, dan semua polusi terisolasi. Jika tidak, jika Anda melihat langsung kehidupan Hunyuan kelas dunia yang hidup, Difu, Anda mungkin mati dalam sekejap. Di antara 4 orang yang hadir, kehendak spiritual Difu adalah yang terlemah, dan dia masih dalam tahap akhir Raja Dewa. Luo Feng dan Diming sedikit penasaran. Mereka berdua hanya melihat ular berliku samar melalui tetesan air, dan kemudian itu melintas, dan mereka tidak merasakan bahaya apapun. Saat berteleportasi melalui ruang sumber kekacauan tak terbatas, Anda kadang-kadang dapat melihat beberapa bentuk kehidupan sumber kekacauan alami.
Tapi yang kuat seperti itu masih langka. Diking berpengalaman dan berkata, alam suci 9 sungai ada di depan. Setelah melewati 125 dunia sumber, setetes air ini akhirnya tiba di tempat tujuannya. Alam suci 9 sungai. Luo Feng, Diming, dan Difu semuanya dengan cermat mengamati tujuan ini. Itu adalah dunia oval yang besar, sedikit lebih kecil dari dunia sumber benua asal dalam hal skala. Dari ruang sumber kekacauan tak terbatas, Anda dapat melihat bahwa ada 9 sungai berkelok-kelok yang terjalin di seluruh dunia ini. 9 sungai yang berkelok-kelok ini seperti 9 rantai. Setiap sungai memiliki pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir, membentuk formasi besar, benar-benar menghalangi seluruh dunia. Hah! Setetes air ini membawa Luo Feng dan 4 lainnya ke alam suci 9 sungai. Pusat alam suci 9 sungai, gunung suci yang menjulang tinggi. Ada kolam gelap di kaki gunung suci. Setetes air jatuh ke kolam yang gelap, dan Diking, Luo Feng, Diming, dan Difu terbang keluar darinya. Luo Feng melihat bahwa lebih dari 200 sosok telah berkumpul di kaki gunung. Mereka berada dalam kelompok 3 atau 2, atau sendirian, menunggu dengan sabar. Ini harus menjadi sistem kultivasi yang berbeda. Luo Feng bisa merasakan bahwa temperamen mereka sangat berbeda. Seorang pria kekar duduk di sana diam dengan busur besar di punggungnya. Seorang lelaki tua berjubah panjang dan kacamata melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Seorang raksasa yang tampak seperti terbuat dari batu duduk di sana, seolah-olah dia sedang tidur. Ada juga makhluk tembus pandang yang bersembunyi di celah-celah bebatuan, dengan hati-hati mengamati Luo Feng dan yang lainnya. Seorang wanita dengan nyala api di sekujur tubuhnya sepertinya menyatu ke dalam kehampaan. Ah, tubuhku! Wajah kaisar berubah, dan wajahnya memiliki jejak wajah yang jatuh, dan energinya runtuh. Kaisar Qing, Luo Feng, dan kaisar-kaisar memandang kaisar. Tubuhku runtuh. Kaisar berkata dengan cemas. Jangan panik. Kaisar Qing berkata, setiap jalan lengkap adalah melalui semua sumber dari semua sumber. Namun, alam suci 9 sungai, ini bukanlah dunia, tetapi dunia latihan khusus yang diciptakan oleh para pendahulu Yuan. Inti dari Space Original Avenue, tubuh sebagian tidak sejalan dengan alam suci 9 sungai, menyebabkan ketidakstabilan fisik Anda. Runtuh. Diking memiliki pengalaman panjang dan mengingatkan. Kaisar mengangguk dan hanya bisa mulai memperbaiki tubuhnya lagi. Ini masalahnya, seluruh tubuh dibangun dengan sendirinya dari formasi paling dasar, dan tentu saja dapat dimodifikasi. Saudara Luo He. Kaisar Qing memandang Luo Feng dengan heran. Budidaya pembuluh darah Hunyuan Kaisar, pembuluh darah Hunyuan dan ruang Hunyuan, lebih sejalan, dan tentu saja sejalan dengan banyak dunia. Tapi Luo He, kamu seharusnya tidak dibudidayakan pembuluh darah Hunyuan. Luo Feng tersenyum. Semua avatar yang telah dilatih sendiri benar-benar mengubah makhluk darah Hu nanti, sehingga mudah untuk beradaptasi dengan alam suci Jiuhe. Saya tidak mengolah darah Hunyuan, tetapi ketika saya datang ke alam Jiuhe, itu tidak mempengaruhi kekuatan saya. Kata Luo Feng. Kaisar Qing sedikit penasaran, tetapi tidak bertanya lagi. Tubuh yang dibangun di Jalan Avenue akan runtuh di dunia baru. Luo Feng memandang Kaisar, dan Kaisar berkata ke samping, untuk pencerahan, pergilah ke dunia yang berbeda, beradaptasi dengan dunia yang berbeda, dan beradaptasi dengan dunia yang berbeda. Ini juga semacam latihan. Luo Feng berpikir. Tiba-tiba, pegunungan suci di belakangnya mengeluarkan suara, para praktisi baru akan tiba di setiap keajaiban, dan mereka akan dikirim ke salah satu kota di alam Jiuhe. Luo Feng dan Dian menoleh untuk melihat gunung suci yang menjulang tinggi di depannya. Gunung suci memiliki jalan pegunungan ke puncak gunung. Yang baru saja saya bicarakan adalah Shengshan. Diking berkata, penjaga Shengshan memegang 2 saluran transmisi. 2 saluran teleportasi? Luo Feng bingung. Saluran teleportasi di kaki gunung ini dapat kembali ke asal-asalnya. Diking menunjuk ke jalan gunung lagi, berjalan di sepanjang jalan gunung, setidaknya harus ada kekuatan pencerahan akhir kaisar untuk mencapai puncak gunung. Ada juga kolam yang dalam di puncak gunung. Membawanya ke alam suci kegelapan. Luo Feng dan Kaisar Dai semuanya jelas. Pada saat ini, Kaisar sedang menyempurnakan tubuh. Tunggu aku sebentar.
Kaisar Qing berkata, dan pergi ke lebih dari 200 tokoh, kamu harus tahu aturan alam Jiuhe. Pada saat ini, nafas tak berwujud Kaisar Qing menyebar, menyelimuti dunia, dan juga menyelimuti lebih dari 200 praktisi. Teras. Kaisar Qing, tetapi asal-usul Kaisar-Kaisar pada asal-usul benua. Meskipun waktu alam suci Jiuhe tidak lama, itu telah terakumulasi cukup. Tanpa penindasan dunia, napasnya jauh lebih menakutkan daripada Luo Feng. Lebih dari 200 sosok itu, perubahan warna, memperhatikan bahwa bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan lebih kuat dari keberadaan horor. Kaisar Qing tersenyum, ada 35 kota di alam suci 9 sungai. Saya akan pergi ke kota Yulan. Jika Anda bersedia berjalan bersama saya, Anda dapat bergabung sekarang. Setiap praktisi perlu membayar 100 kristal hunyuan atau benda yang setara. Ini juga harga normal. Saya bersedia. Saya bergabung. Ada beberapa sosok yang berdiri. Beberapa dari mereka sedang berlatih di alam Jiuhe, tetapi mereka pulang untuk perjalanan, dan sekarang mereka kembali. Mereka tidak cukup kuat, mereka tidak berani terburu-buru sendirian, dan mereka menunggu untuk mengangkut perahu terbang. Pendahulu kaisar ini berani memimpin, pasti-pasti. Tidak ada perbedaan antara 35 kota di perbatasan Jiuhe. Kamu bisa bergabung dengan kota Yulan sama sekali. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melanjutkan? Beberapa praktisi membujuk. Segera 96 praktisi bersedia mengikuti, dan kebanyakan dari mereka dapat membayar 100 kristal hunyuan. Jika tidak, mereka juga dapat mengeluarkan beberapa benda yang setara. Saya mendapatkan hampir 10.000 pergi. Kaisar Qing tersenyum dan mengambil manfaatnya, menatap Luo Feng, Kaisar, dan Kaisar di samping. Tidak ada kualifikasi untuk tinggal di kota untuk waktu yang lama. Kaisar Qing melambai. Feizo logam biru muncul, dan permukaan Feizo juga memiliki sedikit jejak berbintik-bintik, tetapi nafas Feizo cukup menakutkan, membuat setiap adegan bergidik. Luo Feng juga menyadari bahwa tanpa mata bintang dan mata hidup dan mati, dia dan Di Qing memperkirakan bahwa ada celah. Pergi. Dalam pemikiran Kaisar Qing, 96 praktisi lainnya ditempatkan di ruang kabin lanjutan, dan mereka berempat berada di aula depan Feizo. Panggil. Feizo Qian langsung diintegrasikan ke dalam kehampaan, terbang dengan kecepatan tinggi, dan langsung menuju ke arah kota Yulan. Tempat paling berbahaya di alam Jiuhe adalah 9 sungai. Kaisar Qing berdiri di aula depan Feizo dan melihat ke dunia luar. Pusat energi dapat mengarah ke pertemuan dunia luar, berkumpul di sungai. Oleh karena itu, di dalam 9 sungai, energinya adalah yang paling kaya. Kehidupan hunyuan yang menunggu rendah itu tinggal di 9 sungai, dapatkah mereka memiliki energi yang cukup untuk menyerap dan bertahan hidup untuk waktu yang lama? Kata Kaisar Qing. Luo Feng melihat ke kejauhan, apakah ada banyak makhluk hunyuan tingkat rendah di 9 sungai? Banyak, terlalu banyak untuk dihitung. Di Qing mengangguk, tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk hunyuan tingkat rendah yang telah ditangkap dan dilemparkan ke 9 sungai. Mereka juga merupakan target berburu utama kami di alam suci 9 sungai. Tentu saja, makhluk hunyuan tingkat rendah itu juga memburu kita. Saat kapal terbang-terbang di jalan, Di Qing juga memberitahu Luo Feng dan anak buahnya beberapa akal sehat. Di aula depan Feizo. Ruang alam Jiuhe sangat stabil. Dengan pencapaian luar angkasa saya merasa bahwa saya tidak bisa terbang. Kaisar dengan enggan menstabilkan tubuhnya dan mulai merasakan keistimewaan alam Jiuhe. Kaisar Qing tertawa, alam suci 9 sungai telah menjalani kehidupan berorientasi rendah yang sulit dihitung, dan ada orang-orang kuat dari ratusan juta dunia. Jika tidak, Anda tidak bisa melakukan pertarungan seperti itu. Luo Feng mengangguk. Dunia sumber harus dibatasi untuk melindungi stabilitas dunia. Jiuhe seperti rantai. Memblokir seluruh dunia juga harus membuat dunia lebih stabil. Luo Feng memahami lebih banyak signifikansi dari sungai Jiuhe. Ya, karena dunia terlalu stabil, bahkan jika jalan luar angkasa mencapai tingkat sumber semi Haung, itu hanya dapat mencapai ruang jarak yang sangat pendek. Di Qing tertawa, aku hanya bisa terbang perlahan. Ini segera. Luo Feng memuji. Ada bakat berbeda dalam 5 jenis avatar mereka sendiri, dan mereka pandai terburu-buru.
Kecepatan tercepat hanya 30%-40% dari kapal terbang saat ini. Alis Luo Feng terbuka, itu adalah metode rahasia, mata bionik dan kepunahan. Tentang asal-usul benua, pencerahan jangka panjang menara bintang, dan penggunaan mata kehidupan dan kehancuran untuk waktu yang lama, telah mempelajari keduanya secara mendalam. Sebagian besar metode rahasia Luo Feng dibuat berdasarkan rahasia mendalam menara bintang. Adapun rahasia mendalam dari mata kehidupan dan kehancuran, hanya ada satu jenis, yang disebut mata penghancuran bionik. Dan seiring waktu, metode rahasia ini terus ditingkatkan. Dengan alis-alis, meskipun kemampuan pengamatan Luo Feng tidak dapat mencapai titik di mana dia melompat keluar dari sangkar Fen, dia bisa dianggap sebagai level teratas di antara kaisar. Hah! Luo Feng melihat jauh sekilas bahwa ada makhluk biru muda ilusi yang dimasukkan ke dalam kehampaan dan tersembunyi di kejauhan. Makhluk ilusi itu menatap kapal terbang, penuh permusuhan. Saudara Kaisar Qing berhati-hati, dan ada kehidupan yang menunggu rendah di Hunyuan. Kata Luo Feng. Kaisar Qing memandang Luo Feng dengan heran dan tertawa, saudara Luo He memiliki kemampuan deteksi yang kuat. Saya berjalan melalui Avenue of the Space dan memiliki harta rahasia untuk saling membantu. Perahu terbang itu tampak normal, tetapi tiba-tiba berakselerasi ketika lebih dekat ke binatang hijau, dan hampir 50 atau 60%, dan dengan cepat menyingkirkan binatang hijau itu. Binatang hijau itu sudah terlambat untuk dikejar. Kecepatannya bisa melebihi umur tunggu yang rendah dari perahu terbang saya, tidak banyak. Diking berkata, tapi tahap awal dari terburu-buru kita sederhana. Di tengah sungai, pasti di seberang sungai, yang agak berbahaya. 2 hari kemudian, Feizo benar-benar terintegrasi ke dalam kehampaan, seolah-olah bagian dari kehampaan, dan tidak diketahui berapa ratusan juta kilometer yang terbang. 9 sungai, yang diawasi di ruang sumber berlumpur yang tak terbatas, sangat besar, menghalangi seluruh dunia. Lebar sebenarnya dari sungai ini sangat menakutkan. Dengan kecepatan terbang, ia harus terbang untuk waktu yang lama. Pengamatan mata bionik Luo Feng. Saudara Luo He dapat menemukan beberapa kehidupan yang menunggu? Diking bertanya ke samping. Saya menemukan 3 kepala. Kata Luo Feng, peta area sederhana muncul di depannya. Seekor burung meleleh ke arah angin di kejauhan, dan kelompok awan lain juga merupakan kehidupan kelas bawah. Ada juga makhluk di atas. Tajam. Kaisar Qing kagum, saya hanya menemukan 2 ujung. Saudara Luo He bisa menemukan kehidupan Hunyuan, seperti 3 kepala, dan metode eksplorasi ini lebih tinggi dariku. Luo Feng menghela nafas bahwa jika dia membawa mata kehidupan dan kehancuran, dia takut kemampuan deteksi akan melonjak ribuan kali lipat. Tetapi harta rahasia dari ruang tak terbatas dilarang dibawa keluar dunia sumber. Begitu mereka dibawa keluar, mungkin menarik teror. Panggil. Feizo terbang dengan hati-hati, benar-benar tergabung ke dalam kehampaan, dan menjaga jarak yang cukup dari kehidupan yang menunggu rendah itu. Rendahkan kehidupan Hunyuan, terutama tinggal di sungai Jiu. Jiu Heo memiliki energi yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Bahkan jika Anda meninggalkan Jiu He, umumnya tidak terlalu jauh, jadi kembali ke sungai itu cepat. Hanya beberapa kehidupan yang menunggu rendah di sungai, hanya ingin menyentuh keberuntungan dan melihat apakah Anda dapat bertemu dengan para praktisi. Kecuali kita seperti kita, hanya ada sedikit orang di seberang sungai. Kaisar Qing tertawa, Anda juga dapat yakin bahwa kehidupan di Hunyuan ini, yang beruntung di ketinggian, umumnya lebih lemah. Kehidupan menunggu rendah yang sangat kuat, jika Anda tidak bergerak, begitu Anda bertindak, Anda umumnya akan masuk jauh ke area tempat praktisi tinggal, sehingga Anda dapat berburu lebih banyak. Kata Diking. Apa kekuatan kehidupan di Hunyuan? Kaisar berkata di samping. Meskipun kami menyebutnya, kehidupan Hunyuan yang menunggu-menunggu, itu juga kehidupan Hunyuan. Diking berkata, itu lahir dari keberadaan Sangkar Fen, hanya karena tidak bisa menggali potensinya sendiri, dan kekuatannya lemah. Rendahkan kehidupan Hunyuan, kekuatannya umumnya ada di panggung Kaisar. Kaisar Qing memandang Kaisar Yan, bahkan kehidupan yang paling lemah dan menunggu, kekuatannya lebih kuat dari Kaisarmu. Meskipun mereka lebih rendah kebijaksanaan, mereka bisa vitalitas sangat kuat, dan tubuhnya sangat kuat. Untuk membunuh kehidupan menunggu tunggu rendah yang paling lemah, umumnya dimungkinkan.
Realisasi awal kaisar-kaisar tentang Tao, dengan kekuatan semua aspek, praktisi darah Hunyuan hanya dapat sebanding dengan kaisar di tengah. Di alam suci 9 sungai, kekuatan tempur pencerahan awal kaisar-kaisar adalah ambang batas. Ketika ambang batas ini tercapai, dia bisa berpartisipasi dalam beberapa pertempuran berburu. Diking berkata, jika tidak ada tim yang mau menerimamu. Kaisar dan kaisar saling memandang. Luo Feng mendengar beberapa tekanan. 8 cabang jalan kelahiran dan kematian digabungkan, dan itu hanya bisa dianggap sebagai ambang awal kaisar. Situasi ekstrim dari cara kelahiran dan kematian adalah tahap awal normal Kaisar Shendi. Dan pencerahan awal kaisar yang sebenarnya tentang Taoisme Tao adalah tingkat awal kaisar. Mereka memiliki rekrutan yang sangat baik, dan bahkan beberapa larangan dan trik yang tidak sah dapat mencapai kekuatan jangka menengah kaisar. Untungnya, saya masih memiliki 5 jenis avatar. Setiap tubuh adalah tubuh kehidupan awal kaisar-kaisar, dan bakatnya juga istimewa. Kelima jenis itu bekerja sama. Itu harus bisa dibandingkan dengan pencerahan awal kaisar-kaisar. Saya masih terlalu lemah. Jangan mengertinya saat itu, bahkan kualifikasi untuk bergabung dengan tim berburu. Luo Feng masih sedikit fantastis. Tanpa mata hidup dan mati, menara bintang, kekuatanku benar-benar lebih lemah. Panggilan. Area yang luas di atas sungai, perahu terbang dimasukkan ke dalam kehampaan, dan terbang dengan hati-hati. Menjaga jarak yang cukup dari kehidupan Hunyuan yang menunggu, hanya ada kehidupan menunggu rendah kelas rendah dari kehidupan Hunyuan di Feizo di sepanjang jalan, dan Feizo juga dengan cepat menghapusnya dengan kecepatannya. Shengshan berada di tengah seluruh alam Jiuhe. Oleh karena itu, dari pusat ke kota Yulan, Anda harus menyeberangi 2 sungai. Dalam prosesnya, Luo Feng juga melihat kekuatan Diking. Kendali Diking atas kapal terbang ini, pencapaian ruang angkasa yang terungkap, telah jauh melampaui metode rahasia cara hidup dan mati Luo Feng. Saudara Kaisar King, bisakah kamu mencapai tengah kaisar? Luo Feng bertanya, dan kedua belah pihak akan menjadi pendamping. Tentu saja, Luo Feng ingin tahu kekuatan pihak lain. Jika jaraknya terlalu besar, tidak perlu bergabung. Pencerahan jangka menengah kaisar-kaisar, bagaimana bisa begitu mudah? Kaisar King juga berkata, saya menjadi tahap awal kaisar pada asal-usul benua, dan di alam suci Jiuhe. Itu hanya bisa dianggap sebagai kaki untuk memasuki tengah kaisar. Luo Feng jelas. Kaisar King menyadari rahasia jangka menengah kaisar. Dengan bantuan harta rahasia, kekuatannya bisa lebih kuat. Kekuatan diri saya saat ini sangat berbeda dari Kaisar King. Ketika datang ke kota Yulan, kami tidak terburu-buru untuk berburu. Diking memandang Luo Feng sambil tersenyum. Pertama-tama gunakan sumber daya kota Yulan untuk menjadi kuat, beli sumber daya yang sesuai, pilih harta rahasia yang sesuai, dan tunggu semuanya berburu. Mereka berdua berbicara, tetapi mereka menghindari Kaisar dan Kaisar. Ada di sini. Diking melihat ke depan, kota Yulan. Kata-kata itu baru saja jatuh. Pesawat ulang-alik Feizo Huo telah muncul di kejauhan. Luo Feng, Dian, dan Kaisar semuanya melihatnya dengan hati-hati. Ini adalah kota besar seperti benteng. Ada banyak operasi susunan warna-warni di atas kota. Tempat berlindung lapisan tempat penampungan akan dilindungi ketat oleh kota Yulan. Formasi yang mengerikan. Luo Feng jauh, tetapi hanya merasa berat. 35 kota di perbatasan Jiuhe dapat membangun harga yang besar untuk membangun kota. Metode Swaka ini juga mewakili sistem yang berbeda. Berbagai sistem melindungi kota. Kaisar King menggelengkan kepalanya dengan lembut, bagaimanapun, kehidupan Hunyuan adalah keberadaan melompat keluar dari sangkar Fen. Beberapa di antaranya terlalu istimewa. Bahkan jika kita terlindung dengan sejumlah besar sistem yang berbeda, mereka masih tidak dapat mencegah semua kehidupan tingkat rendah. Kadang-kadang, masih akan ada kehidupan menunggu rendah di Hunyuan menyelinap ke kota Yulan, menyerang para praktisi di kota. Kata Kaisar King. Wajah Kaisar dan Kaisar serius. Rendahkan kehidupan Hunyuan, yang bisa menyelinap ke kota Yulan, semuanya ada di tengah-tengah semuanya. Mereka adalah kategori yang sangat langka. Setelah Kaisar King berkata, Feizo telah melakukan perjalanan ke gerbang kota yang menjulang tinggi di kota Yulan. Ketika Feizo mendekati gerbang kota, ada fluktuasi pada kapal terbang. Seorang pria berjubah biru samar terbentuk di dalam Feizo.
Pria berjubah biru itu berjanggut. Dia memperhatikan Luo Feng bertiga dari mereka dan memandang Di King. Kaisar King, kamu membawa 3 teman? Dia juga membawa hitungan-penghitungan. 10 praktisi baru? Kaisar King mengangguk sambil tersenyum. Aturan yang sama dari 35 kota di Sungai Jiuhe. Jubah biru itu tersenyum. 1. Setelah memasuki kota, Anda harus menyewa dongfu dalam waktu 3 hari. Jika tidak, itu akan dikeluarkan dari kota. Kedua, setiap disiplin praktisi perlu membayar 1 kristal hunyuan. Ketika Anda memasuki kota untuk pertama kalinya, Anda perlu mencatat 3 identitas Anda. Janggut jubah biru memandang Luo Feng. Namaku Luo Feng. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Kaisar King, mereka semua tahu bahwa Luo Feng memiliki banyak nama, Bima Sakti, dan Luo He, Luo Feng. Namaku Kaisar. Namaku Kaisar. Janggut jubah biru juga membedakan pikiran pada saat yang sama, dan juga masuk ke informasi para praktisi di kabin di belakang Feizo. Mereka bertiga akan tinggal di Dongfuku. Di King tersenyum. Adapun biaya tempat tinggal, saya akan membayarnya di muka. Kaisar King melewati 300 kristal hunyuan. Jubah biru itu mengangguk dengan janggut, Oke, Luo Feng, Kaisar, alamat mereka adalah Dongfu Anda. Segera praktisi ini telah menyelesaikan prosedur untuk memasuki kota, dan Di King untuk sementara menyingkirkan Feizo. Panggil. Kaisar King membawa Luo Feng dan mereka bertiga terbang di kota. Begitu banyak praktisi. Luo Feng cukup terkejut. Sekilas, ada gua yang tak terhitung jumlahnya, dan praktisi sering terbang. Sekilas, dia bisa melihat jutaan praktisi. Pakaian dan auranya benar-benar berbeda. Jelas, ada banyak sekolah latihan. Saya yang terlemah. Kaisar melihatnya dengan perasaan campur aduk. Mengapa beberapa kaisar dan raja tidak mau mengambil risiko? Mengapa mereka ingin menunda sampai kampung halaman mereka akan dihancurkan? Itu karena mereka tahu bahwa mereka termasuk bagian bawah di dunia luar. Di dunia suci yang gelap, bahkan nenek moyang kedua negara itu biasa saja dan tidak mencolok. Yang terakhir dari 3 aturan yang baru saja disebutkan adalah dilarang saling membunuh. Pelanggar akan dieksekusi. Kaisar King menatap kota luas di bawah dan berkata dengan tenang, jangan terlalu mempercayai aturan ini. Kota Yulan adalah kota yang memiliki pemerintahan sendiri bagi para praktisi. Jika Anda ingin menghukum seseorang, Anda harus terlebih dahulu memiliki cukup bukti. Dan berbagai sistem latihan, beberapa metode pembunuhan misterius dan tidak dapat diprediksi, dan tidak mungkin untuk mengetahui siapa pembunuh yang sebenarnya. Kata Kaisar King. Luo Feng mengangguk. Misalnya, dia bisa mengirim klon untuk membunuh musuh dengan identitas yang tidak terlihat dan tidak berbentuk. Jika pelaku sebenarnya tidak dapat ditemukan, maka masalah ini secara alami akan berakhir. Kaisar King memandang Kaisar Fu dan Kaisar Ming, kalian berdua lemah, dan cara teraman untuk tinggal di kota Yulan adalah membuat dirimu terlihat cukup miskin. Miskin? Kaisar Ming dan Kaisar Fu berpikir sejenak. Aturannya ada di sana. Jika godaan tidak cukup, kami tidak akan mengambil risiko. Kaisar King berkata, kalian yang lemah, begitu kalian menunjukkan harta karunmu, kalian akan mendekati kematian. Sebaliknya, menjadi cukup miskin cukup aman. Kamu harus membiasakannya sesegera mungkin. Kaisar Ming dan Kaisar Fu mengangguk sedikit. Selama percakapan, Kaisar King, Luo Feng, Kaisar Ming, dan Kaisar Fu telah terbang ke area pusat kota-kota Yulan. Gua saya ada di depan. Kaisar King berkata dengan tenang, saya akan memberi Anda sedikit otoritas energi, gua, yang cukup untuk mempertahankan latihan yang lambat. Otoritas energi lainnya, Luo He dan aku masing-masing akan memiliki setengahnya. Kaisar Ming dan Kaisar Fu mendengarkan dengan patuh, sangat baik membiarkan mereka tinggal di sana dan memberi mereka sedikit otoritas energi. Saudara Luo He. Di King memandang Luo Feng, sewa untuk gua ini adalah 100 kristal hunyuan per zaman. Saya akan menanggung biaya untuk 1000 zaman pertama. Setelah itu, kami akan membaginya rata. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk menyewa gua lain.